Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa akan menjadi bagian kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Namun sebelum kita lebih jauh dalam perenungan firman Allah kali ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Engkau hadir dan berbicara bagi kami semua, supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dipenuhi oleh kebenaran-Mu, dan kami boleh melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa daripada-Mu, supaya hamba-Mu boleh menjadi alat untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Namun saya hanya membacakan 2 ayat saja untuk menjadi dasar perenungan kita kali ini, yakni dari ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, "Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Tema kita kali ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita memperhatikan dalam perikop kita dari ayat 1 sampai ayat 23, maka ada beberapa ayat di situ yang menulis kata menyertai. Misalnya dalam ayat 2, ayat 3, ayat 21, dan ayat 23. Menyertai, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Ada 4 kali diulang-ulang kata menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata menyertai ini sama artinya dengan bersama-sama atau dekat. Allah menyertai Yusuf, atau Allah bersama-sama dengan Yusuf. Allah dekat dengan Yusuf. Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, dalam kapasitasnya sebagai Allah, maka ketika Allah menyertai, ketika Allah bersama-sama dengan Yusuf, maka di sini Allah berperan sebagai seorang bapa yang menjaga, memelihara, menuntun, menguatkan, dan memberkati Yusuf. Bapak Ibu, kita harus sampai pada tahap hidup bergaul dengan Allah, memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Banyak orang Kristen hanya puas dengan menyandang statusnya sebagai orang Kristen. Mereka tidak sampai pada tahap hidup bergaul dengan Allah. Maka Tuhan merindukan agar supaya kita hidup bergaul dengannya, hidup dekat dengannya, hidup bersama-sama dengannya.
Maka kerinduan kita melalui perenungan kita kali ini membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup bergaul dengan Allah. Apa yang akan dialami oleh orang yang hidup bergaul dengan Allah? Yang pertama, segala sesuatu yang dikerjakannya selalu berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum Yusuf menjadi seorang yang berhasil di Mesir, awalnya Yusuf datang di Mesir sebagai seorang budak. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang budak. Sebelum Yusuf berhasil, Yusuf mengalami masa-masa sulit. Yusuf mengalami masa-masa yang menyakitkan sebagai seorang budak. Namun jika kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Dari seorang budak menjadi seorang yang berkuasa di rumah Potifar, dan juga dalam penjara dia menjadi orang yang disenangi oleh kepala penjara dan kemudian dipercayakan tanggung jawab yang harus dikerjakannya di dalam penjara. Kunci keberhasilan Yusuf di sini adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Dalam ayat 2 dan ayat 23 dituliskan di sana bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Apa peran Allah dalam keberhasilan Yusuf? Yang pertama, Tuhan membentuk Yusuf menjadi seorang yang memiliki etos kerja yang baik dan memiliki karakter yang baik, sehingga dia disenangi baik oleh Potifar dan kemudian oleh kepala penjara, dan selanjutnya dipercayakan tanggung jawab yang besar kepadanya. Kemudian yang kedua, peran Allah di dalam keberhasilan Yusuf adalah Tuhan menguatkan dan memberi kesabaran kepada Yusuf ketika menghadapi kesulitan hidup. Ketika dia menjadi seorang budak, kemudian ketika dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian ketika dia ada di dalam penjara, Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, ini semua dimungkinkan oleh karena Yusuf hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin saudara saat ini adalah salah satu orang yang selalu mengalami kegagalan dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Sudah semaksimal mungkin engkau berusaha, namun pada akhirnya tetap juga gagal, sehingga engkau menjadi frustrasi dan akhirnya malah masalahnya menjadi semakin rumit. Maka hal yang harus kita lakukan adalah sadar bahwa kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Maka datanglah kepada Tuhan dan hiduplah dekat dengannya. Maka Tuhan akan memberikan engkau pertolongan. Dia akan membentuk engkau menjadi pribadi yang kuat ketika menghadapi krisis. Dia akan membentuk engkau menjadi orang yang memiliki etos kerja yang baik dan karakter yang baik, sehingga engkau akan disenangi oleh pimpinanmu karena engkau ulet bekerja, loyal dalam bekerja, dan engkau memiliki karakter yang baik. Lalu engkau dipercayakan untuk suatu jabatan yang lebih tinggi. Jika engkau sebagai pengusaha, petani, pegawai negeri, dan apapun pekerjaanmu, prinsipnya tetap sama. Kita akan bisa berhasil ketika Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka hiduplah bergaul dengan Allah.
hiduplah dalam pengandalan akan Tuhan, maka engkau akan berhasil. Selalu berhasil bukan berarti tanpa persoalan. Ketika kita masih ada di dunia ini, persoalan tetap saja ada. Tetapi jika engkau dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia, maka engkau akan ditolongnya melewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Yang kedua, orang yang hidup bergaul dengan Allah akan menang atas godaan. Yusuf adalah seorang yang sangat tampan, sehingga membuat istri tuannya tergila-gila kepadanya dan mengajak dia untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Namun Yusuf menolak ajakan itu dengan berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini adalah jawaban seorang yang dapat menguasai dirinya, Bapak Ibu. Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan memiliki sensitivitas rohani atau kepekaan rohani yang tinggi. Dia akan sadar akan kehendak Allah ketika ada di dalam godaan atau cobaan. Karena roh Allah menguasai dirinya dan firman Allah menjernihkan hati dan pikirannya. Bapak Ibu, saat ini dunia sedang menyuguhkan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Godaan-godaan dunia ini yang sesungguhnya hanya ingin merampas kita dari Kristus sedang ada di sekeliling kita. Mampukah kita menghadapi godaan-godaan tersebut? Telah banyak orang-orang Kristen yang hanyut dan terbawa arus oleh dunia ini dan meninggalkan kasih karunia Kristus. Maka jika engkau adalah orang yang jatuh dalam godaan dunia ini, masih ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, mendekatlah kepadanya, maka engkau akan dipulihkan. Bagi semua orang percaya dimanapun Anda berada, mari hiduplah bergaul dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan atas godaan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sehingga kami sudah mendengarkan firman Allah, dan biarlah firman Allah yang kami telah dengarkan bersama dan pelajari bersama akan membuat kami menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Engkau, sehingga kami menjadi berhasil di dalam kehidupan kami. Dalam apa yang kami kerjakan, kami selalu mengalami keberhasilan, dan kami menjadi orang-orang yang selalu menang menghadapi godaan dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.